Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bahwasanya ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah. Bahkan doa adalah inti dari ibadah. Apa dalilnya bahwasanya doa adalah ibadah? Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku. Ya, di situ Allah menamakan doa dengan ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dan kita juga sudah telah membahas bahwa doa meminta pertolongan itu boleh kepada selain Allah, dengan syarat yang dimintai pertolongan itu dia harus hidup, hadir dan qadir, mampu. Hidup, hadir dan qadir, mampu. Dan tatkala apabila seseorang dia menyandarkan kepada makhluk, berdoa, meminta pertolongan kepada makhluk pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, baik itu dia hadir ataupun tidak hadir, hidup ataupun mati, dan dia meyakini bahwasanya dia itu dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan mudarat, maka itu dia termasuk kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah, yaitu orang-orang musyrik. Mereka berdoa, beribadah, menyembelih, bernazar kepada wali-wali, kepada orang soleh, kepada patung, meminta pertolongan kepada semua itu. Apa yang diminta? Yaitu agar semua itu memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Dan tentu dalam pemberian syafaat itu tidak ada yang mampu melakukan kecuali Allah. Maka itu adalah dalil bahwasanya meminta pertolongan kepada selain Allah yang tidak dimampui kecuali Allah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan pembahasan tentang syafaat, dan nanti insyaallah akan kita bahas ini tentang syafaat dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Mungkin antum telah melewati ini ya, ketika Ustaz Abdul Majid mengadakan daurah tentang Al-Qawaidul Arba'. Nanti juga insyaallah kita ulang, kita bahas lagi. Perhatikan harakatnya yang nggak tahu harakatnya, begitu juga terjemahan yang tidak tahu terjemahannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala lahu syafa'atu jami'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala lahu syafa'ah, hanya Allah lah yang memiliki syafaat. Jami'an, semuanya, hanya Allah yang memiliki syafaat. Berarti dari hal ini apa yang bisa kita pahami? Karena hanya Allah yang memiliki syafaat semuanya, maka kita
hanya boleh meminta syafaat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini banyak sekali kaum muslimin yang tergelincir dalam hal ini. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaat." Itu keliru. "Wahai Habib fulan, berikanlah kami syafaat. Wahai orang soleh fulan, ustadz fulan, syekh fulan, kiai fulan, wali fulan," yang katanya wali, "berikanlah kami syafaat." Itu sangat keliru. Terlebih lagi, dia mempersembahkan ibadah kepada wali yang sudah mayit, tujuannya agar wali tersebut memberikan syafaatnya kelak di sisi Allah. Dia bernazar menyembelih untuk si wali. Dia sujud beribadah untuk si wali. Kalau antum jumpai itu orang-orang yang dia mengunjungi kuburan-kuburan wali, sunan ini, sunan itu mereka sujud sholat menghadap ke kuburan wali. Ketika ditanya, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menyembah selain Allah?" Mereka pasti akan menjawab, "Iya, kami menyembah wali-wali tersebut. Akan tapi mereka wali orang soleh. Tujuan kita melakukan hal itu agar wali orang soleh tersebut kelak nanti di akhirat memberikan syafaat kita di sisi Allah. Kelak nanti di akhirat semua itu mendekatkan diri kita kepada Allah." Dan itu keliru. Karena syafaat hanyalah milik Allah semuanya. Lalu bagaimana kita memintanya? Kalau kita hanya boleh meminta syafaat kepada Allah, memintanya yaitu dengan, "Ya Allah, berikanlah hambamu ini syafaat nabimu." Itu dia kita cara memintanya. Kalau ana jadi antum mana catat tuh. "Ya Allah, berikanlah hambamu ini syafaat nabimu." Memintanya kepada Allah. Meminta kepada Allah, berikanlah syafaat nabimu. Wallah subhanahu wa ta'ala lahu syafa'atu jami'an. Ada yang ketinggalan doanya? Berikanlah hambamu ini syafaat nabimu. Ya Allah, berikanlah hambamu ini, ya Allah, berikanlah hambamu ini syafaat nabimu. Memintanya kepada Allah, tidak meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat di sini, wa huwallazi yatasarrafu fi ibadihi kaifa yasha'u. Wa huwallazi, dan dia Allah lah yang yatasarrafu, mengatur, fi ibadihi, mengatur hamba-hambanya, kaifa yasha'u, bagaimanapun yang Allah kehendaki. Toh semuanya milik Allah, ciptaan Allah, maka hanya Allah lah yang berhak mengatur. Oleh karena itu apa? Syarat dari syafaat adalah fala ya'zanu bisyafa'ati illa fi man yardallahu amalahu. Fala ya'zanu bisyafa'ati, dan Allah tidak mengizinkan syafaat. Adzina ya'zanu, mengizinkan syafaat, kecuali, illa itu kecuali,
fi man yardallahu amalahu. Ma turid? Ayyuhuma aham? Al-libas awid dars? Dars, ahsan. Al-libas gadan insyaallah. Istati. Oke, perhatikan. Fala ya'dzanu bisyafa'ah. Maka Allah tidak mengizinkan syafaat kecuali fiman, kepada orang yang yardallahu amalahu, yang Allah ridhoi amalannya. Jadi kita yang ingin mendapatkan syafaat, itu kita harus melakukan amalan yang Allah ridhoi. Apa amalan yang Allah ridhoi? Yaitu tidak berbuat syirik, menjauhi syirik, benci terhadap kesyirikan, pelaku syirik, tidak melakukan kebid'ahan, dan melakukan semua ibadah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mentauhidkannya. Itu amalannya Allah ridhoi. Karena lihat di sini, nanti akan datang dalil. Syaratnya ketika seseorang ingin mendapatkan syafaat, dia harus melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Karena syaratnya apa? Allah meridhoi perbuatannya, baru Allah izinkan. Jauhi syirik, maksimalkanlah tauhid, pelajarilah tauhid, wujudkanlah tauhid, jauhi syirik. Maka Allah akan ridho dengan perbuatan kita. Itu yang pertama. Kedua, wala yashfa'u ahadun indahu illa ba'da idnihi. Wala yashfa'u ahadun, tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat indahu, di sisi Allah, illa ba'da idnihi, kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana sih? Jadi dalam hal syafaat ada 3. Pertama, pemilik syafaat. Siapa pemilik syafaat? Siapa pemilik syafaat? Allah. Maka kita hanya boleh meminta kepada Allah. Kedua, pemberi syafaat. Siapa aja yang memberikan syafaat? Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul, malaikat, teman soleh, orang soleh, itu dia dapat memberikan syafaat. Ketiga, yang diberi syafaat. Ingat, pertama pemilik syafaat itu Allah. Kedua, pemberi syafaat. Ini tadi pemberi syafaat sudah kita jelaskan siapa aja. Yang ketiga, yang diberi syafaat. Dan di sini penulis mengatakan agar terwujudkan syafaat, agar mendapatkan syafaat, itu ada 2 syaratnya. Pertama, kita baca lagi, fala ya'dzanu bisyafa'ati illa fi man yardallahu amalahu. Itu syarat yang pertama. Allah tidak mengizinkan syafaat kecuali pada orang yang Allah ridhoi amalannya. Jadi syarat yang pertama apa? Yang diberi syafaat itu amalannya harus diridhoi oleh Allah. Itu syarat yang pertama. Yang diberi syafaat amalannya harus diridhoi oleh Allah. Apa itu amalan yang diridhoi oleh Allah? Tauhid dan menjauhi syirik. Itu syarat yang pertama. Syarat kedua, dan ini pada perkataan penulis, wala yashfa'u ahadun indahu illa ba'da idnihi. Ini syarat kedua. Yaitu apa? Pemberi syafaatnya, wala yashfa'u ahadun,
tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izinnya. Berarti apa? Pemberi syafaat. Nabi SAW, para nabi, para rasul, orang soleh dan seterusnya. Itu tidak dapat memberi syafaat kecuali setelah izin Allah. Jadi pemberi syafaat, bahkan sekelas Nabi SAW, tidak dapat memberikan syafaat kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa? Kita hanya boleh meminta syafaat kepada Allah. Kita tahu hadis Rasulullah SAW yang ketika di padang mahsyar sujud lama sekali. Pernah dengar? Ketika dalam keadaan manusia semua di sana pada saat itu menunggu keputusan dari Allah SWT. Yang nanti akan kita pelajari itu dalam kitab akidah, namanya Asy-Syafa'atul Udma, syafaat terbesar. Nabi SAW memohon sujud kepada Allah, memuji, menyanjung, sujud dengan sujud yang lama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu. Wa qul tusma', dan katakanlah niscaya akan didengar. Washfa' tusyaffa, dan berikanlah syafaat niscaya akan diberikan syafaat. Berarti apa? Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Itu syarat yang kedua. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nabi SAW tidak bisa langsung memberikan syafaat, dia harus sujud, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkannya, washfa' tusyaffa. Illa ba'da idnihi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini dia dalilnya. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu, siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi dalil untuk syarat yang kedua, berarti kan? Pemberi syafaatnya harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ini dalil kedua untuk syarat yang pertama. Wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat, para nabi, para rasul, orang saleh, tidak dapat memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi itu dalil untuk syarat yang pertama. Tadi kan syarat yang pertama apa? Yang diberi syafaat amalannya harus diridhoi oleh Allah. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Diulang lagi di sini, perhatikan paragraf selanjutnya. Fasyafa'atu la takunu illa bi'idnihi lisyafi'i wa ridahu 'anil masyfu'i fihi. Perhatikan, ini diulang lagi dari apa yang telah disampaikan di paragraf sebelumnya. Fasyafa'atu, maka syafaat, la takunu, tidak akan terjadi, illa, kecuali, bi'idnihi lisyafi'i, kecuali dengan izin Allah, bi'idnihi, itu kembali kepada Allah, lisyafi', kepada pemberi syafaat. Syafaat tidak terjadi kecuali dengan izin Allah kepada pemberi syafaat. Karena syafaat milik Allah. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 255, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Lalu waridahu 'anil masyu'i fihi, dan Allah meridhoi, ya, ridahu dan keridhaan Allah, gitu kan. Ridho ya, keridhaan Allah ya, dan keridhaan Allah 'anil masyfu'i fihi, dari orang yang diberikan syafaat. Jadi yang diberi syafaat itu harus Allah ridhoi. Lalu di sini kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, wa huwa subhanah la yarda bisyafa'ati
illa li ahli tauhidi. Itu dia. Jadi yang diberi syafaat itu harus Allah ridhoi. Wallahu subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala la yarda bisyafa'ah, tidak ridho dengan syafaat illa li ahli tauhidi, kecuali kepada ahli tauhid. Jadi yang diridhoi amalannya adalah orang-orang yang bertauhid dan tidak melakukan dan menjauhi syirik. Orang yang bertauhid tidak melakukan bahkan menjauhi syirik. Tidak melakukan syirik bahkan menjauhi syirik. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kama sahha, sebagaimana telah benar, anhu, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma sa'alahu Abu Hurairah, ketika ditanya oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qailan, mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika ya Rasulullah. Man as'adun nas, siapa manusia yang paling as'ad? Apa as'ad? Paling bahagia. Sa'id. Man, siapa? As'adun nas, manusia yang paling bahagia, bisyafa'atik, dengan syafaatmu ya Rasulullah. Lihat di sini, apa yang ditanyakan oleh para sahabat itu tidak lain dan tidak bukan kecuali tentang akhirat. Karena mereka tahu betul, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, dalam keadaan ikhlas dari lubuk hatinya, itu orang yang paling bahagia dengan syafaatku. Karena salah satu syarat dari syafaat adalah apa? Orang yang diberi syafaat harus diridhoi amalannya, yaitu orang yang ikhlas, menjauhi syirik. Oleh karena itu orang yang paling bahagia dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Akhrajahul Bukhari fi sahihihi, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahih. Wala takunu syafa'atu illa liman radiya qawlahu wa amalahu min ahli tauhid wal imani. Nah, siap-siap ini ya yang baca dan terjemah. Wala takunu syafa'ah, dan tidak akan terjadi syafaat illa liman, kecuali kepada orang yang radiya qaulahu, Allah ridhoi ucapannya. Radiya fi'il madi dia. Fa'ilnya mana? Domir, mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Kecuali kepada orang yang Allah ridhoi perkataannya, wa amalahu, dan perbuatannya, yaitu adalah min ahli tauhidi, termasuk dari orang yang bertauhid, wal imani, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang bertauhid dan menjauhi syirik, dan agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ya siap-siap ya, insyaallah semuanya kena. Baca Alfi. Wallahu subhanahu, dari awal kita baca yang baru. Qala al-muallif rahimahullah, la laysa al-muallif, akhta'tu. Qala asy-syarih, berkata pensyarah, karena ini kan syarah ya. Fi
fi huruf jar. Fi huruf jar. Apa Dimas? Fi ibadihi. Kif ya'alhi. Raji' ya'alhi. Raji' ma'lumatik. Fi ibadihi. Lanjut Dimas. Yardallahu amalahu ahsan. Ahsan. Kama qala ta'ala alladzi yasma'una billahi idni wa qala ta'ala wa la yasma'una illa liman irtada. Mas Ardian. Lanjut Mas Akbar. Lanjut Faiz. Ana nanti nggak berurutan, tiba-tiba mungkin ke Gio. Abu Hurairah tak. Lanjut Faruk. Fi sahihihi. Lanjut. Ana minta Habli. Yang lain berarti persiapkan terjemahannya. Radhiyallahu. Enggak ada Allahnya. Min. Yang udah baca juga perhatikan ya, nanti bisa jadi Anda tanya lagi tuh buat terjemahan. Lanjut terjemahkan. Siapa Abdul Halim? Dari awal. Hanya Allah yang memiliki seluruh syafaat dan Allah yang mengatur seluruh hambanya di dalam ibadah. Kaifa ibadah? Enggak ada ibadah. Kaifa yasha'u? Kaifa apa arti kaifa? Kaifa apa arti kaifa? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Kaifa? Bagaimana? Yasha'u yang Allah kehendaki. Maka tidak ada syafaat kecuali. Maka fala ya'zanu. Apa ya'zan? Tidak ada syafaat. Ya'zan, azina ya'zanu apa tadi? Izin. Allah tidak mengizinkan syafaat kecuali Allah ridai. Kepada orang. Fiman. Kepada orang yang Allah ridai amalannya. Lanjut Anas. Wala yashfa'u ahadun indahu illa ba'da idnihi. Terjemahkan. Apa yashfa'u? Memberi syafaat ahadun? Seorang. Tidak ada yang memberikan syafaat seseorang, ya seseorang tidak ada yang memberikan syafaat indahu. Apa indahu? Insyaallah. Lanjut Anas. Setelah ya, ba'da itu setelah izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ana minta Gio terjemahkan fasyafa'atu la takunu illa bi'idnihi li syafi'. Paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya. Illa
li syafi'. Apa arti li? Syafi' isim fa'il. Pemberi, untuk pemberi syafaat. Lanjut diterjemahkan azam. Anil masyfu'. Apa arti masyfu'? Apa arti masyfu'? Orang yang diberi syafaat. Untuk ahli ahsan. Lanjut, ana minta diterjemahkan Khalil. Anhu, hu itu siapa? Setelahnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa berarti? Hah? Sallallahu alaihi wasallam siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, annahu qal, bahwasanya beliau berkata, ya tadi Anas sama Khalil kuma ya. Kuma berdiri semua. Berdua ya. Berdiri. Lanjut Mas Aldi. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam. Berkata ya, lamma sa'alahu, ketika ditanya oleh Abu Hurairah manusia yang paling masalah Yusuf Sumatera. Terjemahkan, man as'adun nas. Paling bahagia dengan syafaatmu. Man qala, orang yang nggak ada terjemahan la ilaha illallah, itu nggak ada, tiada Tuhan selain Allah, ya salah itu. Nanti insya Allah kita bahas itu dalam pembahasan makna la ilaha illallah. Lanjut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Faiz, udah baca belum? Udah. Zakaria, iqra. Tarjim. Dan tidak ada syafaat untuk orang yang Allah ridhai. Qaulahu, qaul, apa qaul? Perkataannya dan amalannya dari ahli tauhid dan tauhid wa imani dan beriman. Masya Allah, alhamdulillah.
kita tutup dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.